Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang maha baik yang selalu bersama menyertai kami. Terima kasih untuk hari baru ini. Kembali kami ada lagi karena anugerah Tuhan dan karena Tuhan punya rencana baik buat setiap kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat 1-2. Tertulis demikian. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15, bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang tokoh bernama Dr. Bill McGraw pernah mengatakan, "Life is a marathon, not a sprint." Kehidupan adalah sebuah maraton, bukan sprint, bukan lari jarak pendek. Apa yang dia maksudkan melalui pernyataannya adalah bahwa dibutuhkan kesabaran, ketekunan dalam hidup, karena kehidupan itu perjalanannya bagaikan sebuah lomba maraton. Perjalanan hidup itu panjang, bukan jarak yang pendek, bukan singkat. Kita semua umumnya sudah tahu apa itu maraton dan sprint. Sprint itu biasanya lari jarak pendek, bisa 100 meter, atau 200 meter, atau 400 meter. Tapi maraton berbeda. Maraton itu jaraknya 42 km. Jadi ini bukan jarak main-main. Jarak yang sangat jauh, yang tidak bisa dihadapi dengan berlari sprint. Karena kalau kita berlari kencang di awal-awal, kita akan kehabisan stamina. Perjalanan kehidupan iman kita, saudara, di bumi ini juga ibarat sebuah maraton. Perjalanan iman kita di dalam Tuhan Yesus bukanlah perjalanan iman jarak pendek, saudara. Bukan hanya hitungan minggu atau bulan atau tahun, tapi merupakan jarak yang panjang, dan karena itu butuh stamina iman. Kalau kita perhatikan Keluaran 16 ayat 1-2 ini, di situ tertulis, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Kita perhatikan di sini, saudara. Hari ke-15 bulan yang kedua, bangsa Israel itu belum sampai ke tanah perjanjian. Mereka belum tiba di tempat tujuan. Yang mereka lihat adalah padang gurun yang menghampar begitu luas. Mereka semua tahu masih jauh jarak untuk sampai ke tempat impian mereka. Dan dalam situasi padang gurun itu, mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mereka marah kepada Tuhan. Ternyata, saudara, stamina iman mereka hanya bertahan sebentar saja. Masih di hari ke-15 bulan yang kedua, artinya baru 1,5 bulan mereka keluar dari Mesir. Mereka sudah bersungut-sungut. Bahkan sebenarnya kalau kita perhatikan ayat di pasal sebelumnya, mereka sudah bersungut-sungut juga kepada Tuhan. Artinya stamina iman mereka dalam proses perjalanan hidup bersama Tuhan sudah habis di awal perjalanan. Mereka tidak tahan dengan proses. Mereka ingin menyerah. Mereka ingin berhenti
dari perjalanan iman mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa pesan firman Tuhan buat kita? Jaga stamina iman saudara dan saya. Perjalanan hidup kita dalam iman kepada Tuhan Yesus bukanlah perjalanan yang sebentar, tapi perjalanan yang panjang sampai akhirnya kita masuk ke dalam kemuliaan. Dan karena ini perjalanan panjang, saudara, jaga stamina iman. Butuh ketekunan dari kita. Jangan kehilangan semangat. Jangan kecewa di tengah jalan. Jangan ingin cepat-cepat dalam mencapai apa yang kita inginkan. Ikuti kehendak Tuhan dan ikuti proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya sehingga kita tetap kuat, tetap bersemangat dalam iman, tidak menyerah, tekun dalam proses perjalanan sampai kita masuk dalam kemuliaan sorga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengertian tentang perjalanan hidup dalam iman kepadamu Tuhan. Perjalanan iman di dunia ini bukan perjalanan yang sebentar. Kami sadari ini adalah perjalanan yang lama, perjalanan yang panjang. Ada proses di sana. Mampukan kami Tuhan untuk tetap menjaga stamina iman kami. Kuatkan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang tekun, sabar dalam proses, tidak menyerah, tidak putus asa, tetap bersandar dan berharap selalu kepada Tuhan, bersyukur dalam segala keadaan, dan bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Lawatlah yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Nyatakan kuasa, kesembuhan, pemulihan, kelepasan, dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Pulihkanlah ya Tuhan situasi konflik di dunia, di wilayah Timur Tengah, di Eropa, agar semuanya kembali aman dan damai. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.